Halo teman-teman, kali ini saya Nisita Wardani akan menjelaskan terkait dengan managing project. Nah, kira-kira apa saja sih yang akan saya berikan untuk materi hari ini? Yaitu ada terkait dengan tujuan dari project management, dan yang kedua adalah terkait dengan metodenya. Nah, yang pertama kita akan bahas dahulu dari sisi tujuan, mengapa sih diperlukan sebuah project management atau pengaturan dalam membuat proyek sistem. Itu diperlukan karena apa? Jadi, hal ini dilakukan sebagai ilustrasi seperti ini, teman-teman. Ketika teman-teman memutuskan atau suatu organisasi memutuskan untuk mengembangkan suatu sistem, tentunya perlu dilihat apakah sistem itu nantinya berhasil untuk diimplementasikan atau tidak. Jika tidak, maka apa yang akan terjadi? Tentunya sebagai ilustrasi di gambar ini, ada orang yang sedang memikul beban rugi, termasuk juga organisasi, ketika memutuskan untuk memberhentikan mengembangkan sistem atau sistem itu gagal untuk diimplementasikan, maka di sini akan ada bentuk kerugian yang akan diterima, yaitu mulai dari waktu yang dikeluarkan untuk mengembangkan sistem tersebut, dengan harapan nantinya sistem tersebut akan bisa dipakai untuk di organisasi tersebut, termasuk juga dengan biayanya. Nah, biaya ini dalam pengembangan sebuah sistem tentunya juga harus dipertimbangkan berapa banyak biaya yang akan kita keluarkan untuk mengembangkan sistem baru ataupun mengganti dari sistem yang ada dengan cara membeli. Nah, oleh demikian, maka di dalam hal ini ketika sistem itu sudah gagal, apakah kita akan menerima kerugian tersebut? Ya sudah, putuskan untuk berhenti, tidak lanjutkan lagi, atau tetap mengadaptasinya dengan pertimbangan butuh lagi waktu yang dikeluarkan untuk mengembangkan sistem tersebut, termasuk juga dengan misalnya biaya yang ditambah untuk membayar overload dari pegawai yang mengerjakan pengembangan sistem tersebut. Nah, ketika memutuskan untuk mengembangkan sebuah sistem, tentunya tidak hanya biaya dan waktu saja, teman-teman, tetapi juga perlu dipertimbangkan secara teknis, kira-kira sistem ini bisa nggak sih selesai? Termasuk juga dengan kita harus mengantisipasi kegagalan dalam pengembangan sistem tersebut. Maka ketika sistem tersebut tidak di-manage dengan baik, lalu dalam pengembangannya juga tidak dikelola dengan baik, tidak hanya waktu dan biaya saja yang rugi, tetapi juga hingga sampai dengan adanya kerugian teknis. Kerugian teknis ini seperti apa? Misalnya, dalam membuat suatu sistem, tentunya perusahaan akan membantu si pengembang sistem dengan cara yaitu ya sudah kita lakukan metode dengan cara misalnya mewawancarai user yang akan menggunakan. Nah, secara teknis pekerjaan si user yang mengerjakan dengan sistem yang lama, pastinya dia akan terganggu karena akan ada orang atau analis sistem yang mewawancarai untuk melihat kira-kira sistem yang ada lemahnya di mana. Nah, terus cara menghitungnya benar atau tidak dari sistem yang sudah ada saat ini. Nah, tentunya secara teknis pastinya pencatatan dari sistem yang ada dengan user yang ada saat ini ketika sudah ada analis sistem yang menanyakan, itu menjadi terganggu pekerjaan tersebut atau performanya tidak maksimal, kinerjanya pun juga menjadi menurun. Nah, di sisi lain juga kelemahan dari kita yang tidak memanage proyek dengan baik, maka kita pun juga tidak akan memperoleh manfaatnya. Mengapa? Karena sudah waktunya lama dipertimbangkan untuk mengembangkan sistem tersebut, biayanya banyak, maka disinilah kita juga tidak bisa memanage kira-kira nantinya akan mendapatkan berapa sih manfaat dari pengembangan sistem tersebut. Oleh sebab itu, teman-teman bisa melihat contoh yang paling
bisa kita lihat dari misalnya ketika teman-teman sedang membrowsing gitu ya. Nah, pengalaman kita sebagai user, misalnya melihat user ini melihat website ini ternyata untuk tampilan seperti kompas.com, untuk melihat loading dari beberapa berita, misalnya untuk melihat keadaan pendidikan atau makanan, bola, hobi, dan sebagainya. Ternyata informasi ini tidak mudah loadnya, atau waktu tunggunya yang dilihat untuk melihat berita ternyata terlalu lama, sehingga respon time ketika melihat website ini ternyata tidak baik. Nah, oleh karena itu, sebagai pengembang sistem yang baik, ketika melihat dari sisi website, pastinya akan memaksimalkan dari kinerja si website tersebut agar waktu respon untuk si user yang melihat website ini untuk mencari informasi diharapkan semakin lebih cepat, sehingga nantinya dia tidak beralih atau mencari pengganti dari si kompas.com ini, seperti itu. Nah, maka hal ini diperlukan yang namanya project management. Seperti yang tadi saya singgung di awal, project management ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah melihat apakah kegiatan yang kita rencanakan itu sudah sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Seperti misalnya contoh di ilustrasi gambar ini, ada dak anak panah yang nantinya kita ingin sebenarnya mencapai target yaitu 12. Target 12 ini ternyata misalnya tidak tercapai. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah ya sudah dicoba lagi menembakkan anak panah ini, atau ya sudahlah berhenti main dart anak panah ini, atau seperti apa, atau meminta bantuan dari orang yang bisa membantu kita untuk melihat apakah anak panah ini untuk angka 12 bisa tertembak dengan baik atau tidak. Nah, sama halnya juga dengan anak kecil yang sedang bermain menggunakan rangkaian listrik untuk menciptakan misalnya mobil ini bisa dijalankan dengan baik. Nah, ketika misalnya mobil ini tidak bisa berjalan dengan baik dengan rangkaian listrik yang sudah dia ciptakan, perlunya dibuat lagi, dilihat sampai di mana sih gagalnya, ada bahan material yang kurang ataupun tidak. Oleh karena itu, di dalam pengembangan sebuah sistem, ketika kita memutuskan misalnya untuk meningkatkan sistem yang ada, ataupun membeli, menggantikan dengan yang baru, termasuk dengan mengupgrade dengan sistem yang baru, maka disinilah perlu kita cek kira-kira berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem tersebut, termasuk misalnya biayanya itu butuh berapa, orangnya butuh berapa yang untuk mengerjakan sistem atau pengembangan sistem ini. Oleh karena itu, project management ini artinya apa sih? Penerapan pengetahuan, keterampilan, alat maupun teknik yang digunakan untuk mencapai atau target tertentu dalam batasan anggaran dan waktu yang dibutuhkan. Ketika sudah ditentukan anggarannya sekian, lalu waktunya butuh dalam waktu misalnya 5 bulan. Oleh karena itu, tentunya anggaran yang dipertimbangkan adalah misal biaya pegawai untuk mengembangkan sistem selama 5 bulan, ini butuh berapa banyak. Perlu dilihat nggak jam lemburnya mereka atau karyawannya yang mengerjakan. Lalu perlu dilihat lagi apakah butuh konsumsi untuk mengerjakan sistem ini. Nah, ketika sudah waktunya overload atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka perlu dilihat rencana kita waktu mengerjakan sebuah sistem ini seperti apa. Ketika waktunya sudah lewat, dilihat risikonya. Risiko yang muncul seperti bagaimana? Apakah ternyata kekurangan dari sumber dayanya yang ada saat ini? Atau jangan-jangan materialnya yang kurang? Atau dalam hal ini hardware dan softwarenya kurang baik, sehingga pengembangan sistem tersebut tidak bisa berjalan dengan baik? Atau misalnya
eh, orang tertentu ketika mengerjakan sistem ini ternyata tidak bisa mengatur pekerjaannya dengan mudah, sehingga dalam hal ini juga perlu dilihat setiap perkembangan dari pembuatan sebuah sistem. Jadi perlu dilihat kemajuannya sampai di mana, hasilnya bagaimana, apakah bisa diterima oleh user ataupun tidak. Kalau misalnya dia mengerjakannya dalam model satu fungsi, misalnya untuk pencatatan penjualan gitu ya. Ketika user melihat atau melakukan penggunaan sebuah sistem dari yang pencatatan penjualan yang ada di toko, maka perlu dilihat lagi, dia ini sistemnya bisa merekam dengan baik atau tidak. Jangan-jangan ketika barang hari ini yang keluar itu 10, tercatatnya 11, maka apa yang harus dilakukan? Tentunya perbaikan sebuah sistem lagi. Nah, ini harus dilaporkan setiap kemajuan maupun hasilnya. Lalu, apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sebuah sistem? Di sini ada 5 hal, mulai dari skopnya, waktunya, biayanya, kualitasnya, hingga resikonya. Maaf, dari segi cakupannya, maksud saya di sini apakah pengembangan sebuah sistem ini bisa berhasil dengan baik atau tidak. Seperti tadi, contohnya untuk membuat sebuah sistem untuk di bagian pencatat fungsi penjualan, yaitu sampai dengan nantinya akan melihat persediaan berapa yang keluar dan berapa yang akan diterima, atau misalnya butuh lagi masukkan persediaan berapa lagi untuk barang yang berhasil dijual hari ini. Nah, skop tersebut itu juga harus dicek apakah sesuai dengan yang ingin kita capai atau tidak. Jadi intinya skop ini adalah project management yang dilakukan ini sesuai nggak sih dengan tujuan yang ingin kita lakukan atau yang ingin kita capai. Lalu sisi lain adalah waktu. Dari sisi waktu di sini kira-kira butuh berapa lama untuk mengerjakan sistem tersebut, termasuk juga biayanya, butuh berapa besarnya biaya untuk mengerjakan sistem untuk pencatatan penjualan. Nah, di sisi lain bisa dilihat dari sisi kualitasnya. Kualitas di sini apakah nantinya pengembangan sistem yang ada itu kualitasnya baik ataupun tidak. Jika tidak, apa yang harus dilakukan? Apakah mengembalikannya atau tetap dilakukan? Boleh diperbaiki, lalu dijalankan lagi sistemnya, dieksperimenkan lagi, diuji coba lagi atau tidak. Nah, di sisi lain juga akan melihat resiko yang mungkin muncul timbul. Dalam resiko yang mungkin muncul timbul inilah perlu dikaji evaluasi. Ketika ada resiko, misalnya pencatatan persediaan yang berkurang ini tidak tercatat dengan baik, maka disinilah perlu dilihat apakah kita mencegahnya dengan model misalnya mencatat secara manual dulu persediaan yang terjadi hari ini keluarnya berapa, masuknya berapa atau tidak. Nah, ini perlu dilihat sampai dengan solusi ketika masalah itu muncul. Oleh karena itu, ada beberapa metode yang bisa teman-teman lakukan dalam mengevaluasi atau memilih dalam pengembangan sebuah sistem. Yang pertama, dari bagian struktur manajemennya. Dari struktur manajemennya ini, kalau kita lihat ada bagian senior manajemen, middle management, dan operational management. Nah, saya akan bahas satu persatu di bagian senior management, yaitu terdiri dari corporate strategic planning group. Lalu yang kedua adalah information steering committee. Nah, dari sisi corporate strategic ini di sini adalah perlu dilihat strateginya saat ini ingin mengembangkan sistem yang baru karena apa? Apakah karena misalnya ingin memperhatikan yang namanya untuk mencatat penjualan dengan baik, atau jangan-jangan misalnya ketika yang bermasalah bukan pencatatan penjualan, ternyata adalah pencatatan persediaan yang keluar. Nah, ini strateginya harus ditetapkan dahulu sebelum sistem ini nantinya akan dikembangkan. Lalu
Information Steering Committee di bagian Senior Management, ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah dia untuk mengkoordinasikan ke bagian Project Management Group dengan project timnya di bagian middle dan operasional. Tentunya ketika mengembangkan sistem ini nanti diberikan informasi, oh biaya yang dibutuhkan sekian, waktunya ini, lalu bisa nggak targetnya tercapai. Nah, ketika sudah diberikan waktu dan biaya target untuk mencapai pengembangan sistem tersebut, maka Project Management Group nantinya dia akan memberikan jembatan antara user dengan bagian si pengembang sistem. Nah, maka di sini perlunya adalah project team. Bagian project team ini sebenarnya lebih kayak seperti teman-teman ketahui adalah panitia yang nantinya akan bertugas untuk mengembangkan sistem. Itu terdiri dari analis, lalu kemudian spesialisnya apa, programmernya seperti apa, lalu yang bagaimana cara mendesainnya. Nanti analis sistem ini tugasnya, kalau teman-teman masih ingat, minggu lalu pernah saya bahas, jadi nanti silahkan disaksikan video yang saya berikan rekomendasinya. Nah, di bagian sini analis itu juga bisa menjadi jembatan antara bagian pengembang sistem atau yang bagian memanage pembuatan sistem tersebut dengan si usernya. Jadi mencari tahu kebutuhan user itu apa. Apakah kebutuhan usernya itu bermasalah ketika pencatatan persediaan, atau jangan-jangan pencatatan transaksi penjualannya itu ada double saldo. Nah, ini perlu diperjelas di awal sebelum mengembangkan sebuah sistem. Nah, di sisi lain, pengembangan sebuah sistem pun juga melihat bisnis plan-nya. Bisnis plan di sini ada dilihat dari rencananya, lalu ada strateginya seperti apa, melihat sistem yang ada saat ini bagaimana, pengembangannya seperti bagaimana, apakah dibutuhkan pengembangan yang baru dengan membeli software ataupun misalnya mendatangkan orang yang mampu untuk mengerjakan software tersebut, sampai dengan misalnya datanya ternyata terbatas. Nah, perlukah dibuat pengadaan cloud untuk menyimpan data yang dimiliki oleh perusahaan? Nah, tentunya di bagian kelima nantinya ketika itu semua sudah ditentukan, misalnya ingin mengembangkan proyek yang baru atau mengembangkan sistem yang ada saat ini, maka diperlukan melihat kira-kira ada nggak orang yang mau mengerjakan. Sampai dengan nantinya ketika sistem ini sudah selesai, perlu tidak dilakukan training untuk orang-orang yang mengerjakan sistem tersebut. Oke, jadi setelah ini semua ditentukan di awal, maka langkah selanjutnya adalah bisa melihat sampai dengan implementasinya. Nah, dari implementasi ini tentunya diperhatikan juga progress reportnya sampai di bagian apa, lalu kemudian budgetnya bagaimana, rencananya seperti bagaimana, bisa terlihat atau tidak, material yang dibutuhkan itu apa saja. Jadi intinya ketika teman-teman merencanakan tentunya harus dicek dengan baik agar tidak tadi ya terjadi kerugian yang dimiliki oleh perusahaan ketika merencanakan pengembangan sebuah sistem. Nah, selanjutnya ada metode yang ketiga, yaitu portfolio analysis. Portfolio analysis ini tentunya bisa dengan cara mengevaluasi proyek sistem yang ada. Mengevaluasinya dilihat dari apa? Perlengkapan, aset, infrastruktur. Kalau misalnya dia bekerja dengan pihak lain untuk membuat sistem, maka akan ada melihat kontraknya sampai dengan lisensinya untuk membuat sistem ini apakah dengan metode beli atau tidak. Jadi bisa diperhatikan di bagian tersebut. Nah, cara melihat portofolio bisa dilihat dari diagram ini. Jadi misalnya kalau di sebelah kiri adalah potensial benefit yang diterima oleh perusahaan, lalu ada yang di bagian atas adalah resiko. Maka ketika
eh, benefit yang diterima itu rendah, resikonya pun tinggi. Apakah tetap masih mau diinginkan pengembangan sistem ataupun tidak? Maka biasanya perusahaan akan memilih untuk avoid atau menghindari pengembangan sistem tersebut. Tetapi sebaliknya, jika manfaat yang diterima itu tinggi, resikonya rendah, biasanya perusahaan akan cenderung untuk melakukan pengembangan sistem, dan sama halnya jika resiko yang diterima tinggi sama manfaatnya tinggi, biasanya akan dilakukan memanage atau menguji tahap demi tahap dalam pengembangan sistem tersebut sehingga kerugian yang diterima juga tidak akan semakin banyak. Nah, di sisi lain, metode yang lain adalah scoring. Scoring ini metodenya di mana dalam ERP A maupun ERP B ini dilihat presentasenya mana yang lebih baik. Ternyata kalau dilihat dari grand total, ini ketika memutuskan untuk mengembangkan sistem B ini ternyata lebih baik dibandingkan sistem A, sehingga ya udah diambillah yaitu sistem B. Nah, selanjutnya dari sisi review, setelah teman-teman lihat tadi tujuannya dalam mengembangkan sistem, lalu misalnya metodenya, maka di sini ada beberapa pertanyaan review yang akan teman-teman jawab, yaitu apakah diperlukan evaluasi dalam pengembangan sebuah sistem? Jika diperlukan, alasannya mengapa? Jika tidak, atau misalnya tidak dilakukan evaluasi, apa akibat yang akan diterima oleh organisasi? Nah, nanti teman-teman silahkan jawab di dalam kode kuisis yang tersampai di dalam slide ini. Lalu ketika teman-teman sudah menjawab hal tersebut, nanti kita akan bahas bersama-sama di dalam pertemuan di Zoom. Selanjutnya, untuk video selanjutnya nanti saya akan menjelaskan terkait dengan risiko dan penilaiannya seperti apa. Jadi nantikan video selanjutnya dari penjelasan setelah ini, teman-teman. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom bawah ini, dan jangan lupa subscribe untuk nantikan video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.